Gadis ini memiliki kulit seputih salju. Tapi hanya wajahnya yang hitam seperti batu bara. Dia tidak hanya sering diejek oleh teman-temannya. Dan bahkan adik perempuannya sering menggertaknya. Mereka hanya tidak mengetahuinya. Di bawah kulit hitam ini terletak keindahan yang indah. Bahwa gadis itu tidak lama kemudian akan menjadi putri yang paling kuat. Siban lahir dari keluarga kaya. Karena ayahnya sangat menyayangi ibunya, dia cemburu pada Selir. Jadi saat dia melahirkan, menyuap pelayan dekat untuk meracuninya. Meskipun dia bisa melahirkan bayinya, tapi ibu meninggal. Selir ini tidak memaafkannya karena itu. Menikahi anggota keluarga pelayan lain dan mengancamnya. Buat dia membunuh bayinya juga. Pelayan itu tidak tega melihat nyawa kecil terbunuh. Tapi dia juga tidak ingin menempatkan orang yang dicintainya dalam bahaya. Pada akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan bayinya di gunung liar. Biarkan Tuhan yang menentukan hidup dan matinya sendiri. Tidak menyangka adegan ini ditemukan oleh Selir. Karena dia ingin melindungi bayi. Pelayan itu mendorongnya ke bawah. Lalu gendong bayinya dan lari sepanjang malam. Mereka pergi ke kuil. Biksu di kuil menganggap mereka menyedihkan. Jadi memutuskan untuk membiarkan mereka tinggal. Pada saat yang sama, dia juga membangun rumah kecil untuk mereka berdua. Dia pikir mereka bisa hidup damai mulai sekarang. Tapi satu kalimat dari bibinya menarik perhatian Nan. Bayi ini terlihat sangat lucu. Tapi itu tidak terlihat seperti kamu ya. Karena dia tidak ingin orang meragukan. Nan mengoleskan arang ke wajah bayi setiap hari. Dan menamai bayi itu Siban. 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Siban telah menjadi seorang gadis. Tidak hanya jujur, dia juga sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah. Nan bahkan memiliki anaknya sendiri. Tapi kepribadiannya sangat sulit diatur. Melihat ibunya bersikap baik kepada Siban, sangat cemburu. Dia memutuskan bahwa dia harus mengirim Siban pergi. Hari itu, Siban sedang beristirahat di tepi sungai. Kanya menendangnya ke sungai lagi. Siban tidak bisa berenang. Untungnya, air di sini tidak dalam. Itu sebabnya dia lolos dari kematian. Tapi itu belum selesai. Sementara Siban pergi ke pasar untuk menjual barang. Kanya mengatakannya di depan semua orang. Siban adalah anak haram yang ditemukan oleh ibunya. Ini membuat hati muda Siban terpukul keras. Bahkan mulai ragu apakah dia dijemput atau tidak. Nan juga tahu semua yang terjadi di pasar. Baru saja pulang dan memukul Kanya. Tapi Kanya tidak tahu apa yang salah untuk berubah. Tetapi hanya memikirkan cara untuk mengusir Siban dari rumah. Malam itu, saat ibu belum pulang, Kanya mengambil sebotol air dan meletakkannya di kepala Siban. Lalu menendangnya kembali ke kuburan. Pada saat ini, tidak jauh, dua pemabuk berjalan ke arahnya. Saat melarikan diri, dia bertemu seseorang yang mengenakan jilbab. Sedikit yang dia tahu bahwa itu adalah orang yang dikirim Selir untuk menemukan Siban. Pelayan ini tidak mengenalinya. Tapi nasib Siban dan keluarga pemilik tanah lainnya juga bertemu sejak saat itu. Siban memiliki keindahan seperti bunga seperti mutiara. Tapi ibunya mengoleskan arang di wajahnya setiap hari. Bukan saja dia tidak menolak, tetapi juga merasa bahwa ini adalah cara seorang ibu untuk melindunginya. Ternyata, setelah ibu Siban dibunuh oleh Selirnya, Nan mengambil posisi ibu gadis itu untuk membawanya ke kuil untuk tinggal. Tetapi Selir itu masih tidak akan menyerah untuk menemukan mereka. Siban terlihat persis seperti ibu kandungnya. Karena dia tidak ingin orang tahu, Nan hanya mengoleskan arang hitam di wajahnya setiap hari. Dia pikir tidak ada yang akan mengetahuinya. Tetapi hari itu ketika Siban pergi ke pasar untuk menjual kayu bakar, dia bertemu dengan si Selir Ranta dan putrinya berbelanja barang-barang. Kanya dengan sengaja membuat Siban tersandung dan jatuh di depan Ranta. Biarkan dia dipermalukan di depan semua orang. Untungnya, Ranta masih tidak mengenali gadis kecil yang jelek dan kotor ini. Itu adalah Siban yang dia cari. Karena wajahnya menghitam dengan arang. Jadi Siban beruntung bisa lolos. Tapi karena dia kasar, dia tidak bisa tidak meminta maaf kepada mereka.
Adegan ini baru-baru ini terlihat oleh pangeran yang berdiri di kejauhan. Jadi dia tiba-tiba merasa tertarik pada gadis berwajah hitam ini. Pangeran akan kembali ke istana. Lalu dia mendengar seseorang memanggil bantuan di kejauhan. Melihat dari dekat, itu adalah gadis berwajah hitam barusan. Ternyata barusan Kanya menipu Siban untuk pergi ke tengah sungai. Kemudian menggoncangkan perahu hingga menyebabkan Siban jatuh ke sungai. Siban tidak bisa berenang sehingga hampir tenggelam. Tapi untungnya, pangeran bisa menyelamatkannya tepat waktu. Meskipun tidak mengancam jiwa. Tapi dia sangat kedinginan hingga dia jatuh sakit. Agar dia cepat sembuh. Dan dengan serius memberinya obat yang berharga. Tidak lama kemudian, penyakit Siban hampir sembuh total. Melihat Siban semakin baik dari hari ke hari, Pangeran Dan juga telah kembali ke istana. Siban ingin segera bisa membantu keluarganya. Jadi penyakitnya belum sembuh total. Pergi untuk menjual kayu bakar. Tanpa diduga, di tengah jalan, kekuatan fisiknya tidak cukup, jadi dia pingsan. Pada saat ini, Tuan Tanah baru saja lewat. Begitu dia melihatnya, dia memiliki perasaan yang tak terkatakan. Hanya saja dia tidak tahu itu hubungan ayah anak. Seni membawanya pulang. Nan takut dia akan dikenali. Jadi dia memakai jilbab sepanjang jalan. Tidak berani mengatakan apapun kepada Seni. Dalam sekejap mata, Siban telah dewasa. Meski wajahnya masih tertutup arang hitam. Tapi tetap tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang cantik. Sekarang Siban sudah belajar cara membuat kue. Jangan terus menjual kayu bakar untuk mencari nafkah lagi. Dan mereka menjual kue. Hari itu, dia bertemu Putri Ranta di pasar. Setelah dia bertemu Siban, menggunakan segala macam kata untuk menggodanya. Tapi Siban bukan lagi gadis yang bisa diganggu siapapun. Dia segera menggunakan semua keahliannya. Tidak hanya membuat Putri Ranta membeli semua kue, tetapi juga menggunakan kata-kata lambat untuk menggodanya. Saat ini, dia masih tidak tahu. Karena apa yang dia lakukan sekarang. Secara tidak sengaja menempatkan seluruh keluarga dalam bahaya. Gadis ini awalnya adalah putri kandung dari pemilik tanah yang kaya. Tapi karena kecelakaan. Tapi untuk hidup dalam kemiskinan. Setiap hari dia harus mengoleskan arang di wajahnya. Untuk menghindari orang lain memperhatikannya. Tapi apa yang mengejutkannya? Itu hanya karena permen yang menyebabkan dia terluka. Putri Ranta membeli beberapa kue dari Siban. Secara tidak sengaja memberikannya kepada Seni. Dia hanya mencicipi satu potong. Dia merasa rasa ini sangat akrab. Cerita lama terus bermunculan di kepalanya. Rasa ini hanya bisa dibuat oleh wanita yang paling dia cintai. Karena dia ingin mengklarifikasi fakta tentang masalah ini. Jadi Seni mengirim pelayan untuk membawa Siban ke rumah. Mungkin kali ini ayah dan anak akan berkumpul. Tapi Siban menjadi hitam di seluruh wajahnya. Jadi dia tidak bisa mengenali gadis itu. Tetapi ketika dia pergi, dia memberinya sejumlah uang. Nan juga mengetahui tentang Siban yang dikirim ke rumah Tuan Tanah. Karena takut dia akan dalam bahaya. Jadi diam-diam diikuti. Tapi tak disangka, dia tidak sengaja mendengar rencana Ranta. Ternyata barusan Ranta mendengar bahwa Seni memanggil Siban karena kuenya. Tiba-tiba mendapat perasaan bahwa Siban mungkin adalah putri suaminya yang paling hilang. Jadi belilah 2 pelayan. Bersiap untuk bertarung dengan ibu dan Siban. Nan setelah mengetahui semuanya, dia hanya harus buru-buru memimpin anak-anak untuk melarikan diri. Mereka baru saja pergi. Lalu kedua pelayan itu membakar rumah mereka. Nan hanya bisa memimpin para suster ke rumah jerami yang ditinggalkan sekarang. Namun Siban juga bernasib sial, tanpa sengaja menyelamatkan pangeran yang jatuh dari tebing. Hari itu, 2 pangeran sedang berpatroli. Tanpa diduga, pangeran kedua ingin bersaing memperebutkan tahta. Tapi mendorong kakaknya ke bawah tebing. Pada saat ini, Siban lewat. Melihat orang sekarat. Dia hanya bisa mengirimnya pulang untuk sementara untuk perawatan. Di bawah perawatannya, luka pangeran sembuh dengan sangat cepat. Dia juga menyadari bahwa gadis di depannya adalah gadis berwajah hitam yang disukainya ketika dia masih muda.
Tapi Dan masih tidak mau memberitahu identitas aslinya. Pura-pura amnesia. Terus tinggal di sini dan tinggal bersama Siban. Seiring waktu, mereka berdua terbakar di dekat jerami setelah beberapa saat. Tetapi pada saat ini, Kanya muncul lagi. Saat semua orang tertidur lelap, Kanya menyelinap ke sisi pangeran lagi. Bersiaplah untuk bermain-main dengannya. Untungnya, Dan adalah seorang pria sejati. Suara pertengkaran antara keduanya membangunkan sang ibu. Dia tidak bayangi bahwa putrinya melakukan hal yang memalukan ini. Nan dengan marah mengusirnya dari rumah. Pada saat ini, mereka tidak menyadari bahaya yang mendekat. Kanya baru saja keluar dan bertemu Ranta. Ranta mengambil keuntungan dari kebencian Kanya terhadap Siban. Dia memintanya untuk membawa dia ketemu Siban.